Tiap-tiap bangsa betapa juga biadabnya mempunyai dongeng dan tahayul. Ada yang terjadi daripada kisah perintang hari, keluar dari mulut orang yang suka bercerita. Ada yang terjadi daripada muslihat mempertakuti anak-anak, supaya ia jangan nakal. Ada pula yang timbul karena keajaiban alam, yang menjadi pangkal heran dan takut. Dari itu orang menyangka alam ini penuh dengan dewa-dewa, serta biduanda dan bidadarinya yang bermacam-macam namanya. Demikianlah, lama-kelamaan timbul berbagai fantasi, cetakan pikiran yang menjadi barang peradaban manusia bermula. Fantasi itu tidak ada batasnya, sebab ia tidak bersangkutan dengan orang lahir. Keadaannya tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, fantasi itu menjadi pangkal juga daripada perasaan yang indah-indah, pangkal daripada seni, pangkal daripada pengetahuan yang ajaib-ajaib. Fantasi membawa orang yang meminangnya ke awang-awang, keluar daripada bumi dan alam tempat ia berdiri. Dengan fantasi itu ia dapat menyatukan ruhnya dengan alam sekitarnya. Ia merasa dirinya bagian daripada alam. Fantasi yang sampai ke sana disebut juga ekstase. Orang yang mengadakan fantasi tidak ingin mencari kebenaran buah fantasinya, karena kesenangan ruhnya adalah terletak dalam fantasi itu. Tetapi orang kemudian yang mempusakai fantasi itu, ada yang ingin hendak mengetahui kebenarannya lebih jauh. Di antaranya, ada yang tidak lekas percaya, ada yang bersifat kritis, suka membanding dan menguji. Demikianlah, dari fantasi itu timbul lama-kelamaan keinginan akan kebenaran. Dongeng dan tahayul yang dipusakakan dari nenek moyang itu menimbulkan adat dan kebiasaan hidup yang menjadi cermin jiwa bangsa yang memakainya. Pengetahuan pusaka itu bertambah lama bertambah banyak, ditambah dengan pengalaman tiap-tiap angkatan baru. Semuanya itu masuk ke dalam perbendaharaan peradaban bangsa yang disebut kultur. Semuanya itu menjadi pimpinan bagi angkatan kemudian menempuh jalan penghidupan. Sebab itu kata atau nasihat orang tua-tua sangat diindahkan. Dongeng dan tahayul serta adat istiadat itu berpengaruh kemudian atas cara orang memeluk agamanya. Agama yang datang kemudian mendapati alam ini penuh dengan berbagai kepercayaan. Kepercayaan alam itu tak mudah membongkarnya dengan seketika saja. Ia bertahan. Itulah sebabnya maka agama yang begitu murni dasarnya dalam masyarakat banyak bercampur dengan barang pusaka hidup yang tersebut itu. Sebab itu tak salah orang mengatakan bahwa cara orang memahamkan agamanya banyak terpengaruh oleh keadaan hidupnya. Juga orang Greek dahulunya banyak mempunyai dongeng dan tahayul. Tetapi yang ajaib pada mereka itulah bahwa angan-angan yang indah-indah itu menjadi dasar untuk mencari pengetahuan semata-mata untuk tahu saja, dengan tiada mengharapkan keuntungan daripada itu. Ingin tahu menjadi wujud sendirinya bagi mereka. Berhadapan senantiasa dengan alam yang begitu luas, yang sangat bagus dan ajaib tampaknya pada malam hari, timbul di hatinya keinginan hendak mengetahui rahasia alam itu. Lalu timbul pertanyaan dalam hatinya, dari mana datangnya alam ini? Betapa jadinya? Bagaimana kemajuannya dan kemana sampainya? Demikianlah beratus tahun alam besar itu menjadi soal dan pertanyaan yang memikat perhatian ahli-ahli pikir Greek. Tetapi kemudian di sebelah soal alam besar itu yang berada di luar dirinya, terdapat olehnya soal alam kecil yang berada di dalam dirinya. Alam ini tiada terlihat dengan mata, melainkan dapat dirasai adanya. Lalu timbul pertanyaan dalam hatinya, apa wujud lahirku? Apa kewajiban hidupku?
Betapa seharusnya sikapku, dan di mana ku dapat bahagia? Begitulah jadinya soal alam dalam pikiran. Di sebelah soal kosmologi atau kosmos sama dengan alam besar, timbul keinsafan dalam hati tentang kewajiban hidup, soal etik. Di mata orang Greek dahulu kala, semuanya itu satu soal saja, satu pokoknya, satu kebenaran. Sebab itu ilmunya cuma satu saja, yang kemudian diberi nama filosofia. Filosofia artinya cinta akan pengetahuan. Orang Greek belum membedakan ilmu dengan filosofi seperti yang terjadi kemudian. Ilmu sekarang memikirkan alam itu terpecah-pecah. Pada pecahan satu-satunya itulah yang diselidiki oleh tiap-tiap ilmu. Orang Greek dahulu kala memikirkan alam itu sebulat-bulatnya. Sebab itu filosof-filosof Greek yang ternama mempelajari hampir segala macam ilmu pengetahuan. Aristoteles misalnya adalah ahli tentang ilmu alam, ilmu hukum, etik, dan lain-lainnya. Kitab filosofinya mengenai seluruh daerah ilmu yang diketahui pada masa hidupnya. Orang Greek tidak mempunyai ilmu yang spesial, melainkan ilmu universal. Apa sebenarnya yang disebut filosofi lebih baik? Jangan dipersoalkan pada permulaan menempuhnya. Akan hilang jalan nanti karena banyak ragam dan paham. Tiap-tiap ahli berlainan pendapatnya tentang apa yang dikatakan filosofi. Tiap-tiap filosof pun lain-lain pula tujuannya. Buat sementara, sebagai tempat berpegang, kita sebut saja sifatnya yang umum, seperti yang dilukiskan oleh Windelband. Filosofi sifatnya merentang pikiran sampai sejauh-jauhnya tentang sesuatu keadaan atau hal yang nyata. Sebab itu filosofi orang sebut juga berpikir merdeka, dengan tiada dibatasi kelanjutannya. Disinilah bedanya filosofi dengan ilmu spesial. Ilmu spesial membatasi medannya hingga alam yang dapat dialami, alam empirika. Ilmu menghadapi soalnya dengan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya. Filosofi meninjau dengan pertanyaan apa itu, dari mana, dan kemana. Di sini orang tidak mencari pengetahuan sebab dan akibat daripada sesuatu masalah, seperti yang diselidiki oleh ilmu, melainkan orang mencari tahu tentang apa yang sebenarnya pada barang atau masalah itu, dari mana jadinya, dan kemana tujuannya. Filosofi memandang alam sebagai satu soal yang bulat. Ia mencari pengetahuan yang selesai tentang alam dan penghidupan. Itulah yang dicarinya senantiasa dengan tak pernah sampai ke penghabisannya. Nyatalah bahwa filosofi mencukil soalnya lebih dalam. Ia tidak puas menilik sesuatunya dari jurusan sebagaimana adanya. Sering ia bertanya, apakah barang yang lahir itu barang yang sebenarnya, ataukah hanya bayangan daripada suatu pokok atau sifat yang lebih dalam letaknya? Ada filosof yang mengumpamakan dunia yang lahir ini sebagai kiasan saja daripada dunia yang asli, yang menjadi pokoknya. Hampir selalu dalam filosofi dipandang dua dunia, yang fana dan yang baka. Yang fana itu dipahamkan sebagai tubuh sementara daripada sifat yang baka itu. Sebab itu tidak mengherankan kalau ada masanya yang filosofi hampir bertaut dengan agama. Sebagai pada permulaan tarikh Masehi dan di masa zaman tengah. Dalam zaman tengah filosofi kedudukannya hanya sebagai anggota akal untuk menyuluhi kebenaran yang lebih sempurna yang didapat sebagai wahyu yang diturunkan Tuhan. 1. Filosofi alam. Filosofi Greek yang pertama tidak lahir di tanah airnya sendiri, melainkan di tanah perantauan di Asia Minor. Negeri Greek di semenanjung Balkan tidak begitu subur tanahnya. Tanahnya tanah pegunungan, sepanjang daratan dilalui oleh bukit barisan, teluk yang banyak, yang jadi perhiasan pantainya jauh pula menjorok ke dalam negeri.
Oleh karena itu, tidak seberapa luas tanah yang tinggal tempat kediaman orang. Segala tempat kediaman itu pun terpisah-pisah pula. Sebab itu, banyak rakyat Greek yang terpaksa merantau ke tanah asing dan mendirikan negeri baru di sana. Berangsur-angsur mereka menduduki pulau-pulau yang berdekatan dengan Laut Egea dan mendiami daratan di pantai Asia Minor. Rakyat Greek dahulu kala sering jadi tukang perantau karena keadaan negerinya. Mereka yang merantau itu makmur hidupnya. Mereka hidup dari perniagaan dan pelayaran. Kemakmuran itu memberi kelonggaran bagi mereka untuk mengerjakan yang lain-lain selain daripada mencari penghidupan. Waktu yang terluang dipergunakannya untuk memperkuat kemuliaan hidup dengan seni dan buah pikiran. Itulah sebabnya maka literatur dan filosofi Yunani yang mula-mula lahir di daerah perantauan itu yang sangat kesohor dan makmur di waktu itu ialah kota Miletos di Asia Minor. Puncak kemakmurannya terdapat di abad yang ke-6 sebelum Isa. Di sanalah pula tempat kediaman filosof-filosof Greek yang pertama sebagai Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Mereka disebut filosof alam sebab tujuan filosofi mereka ialah memikirkan soal alam besar. Dari mana terjadinya alam? Itulah yang menjadi soal bagi mereka. 1. Thales. Seperti juga dengan pujangga-pujangga Greek yang lain itu, tarikh lahirnya tidak diketahui orang dengan pasti. Banyak orang menyebut masa hidupnya dari tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi. Thales terbilang salah seorang daripada orang pandai yang 7 yang kesohor dalam cerita-cerita lama Yunani. Yang lain-lainnya itu bernama Solon, Bias, Pitakos, Chilon, Periandros, dan Cleobulos. Mereka kesohor karena petuahnya yang pendek-pendek. Sebagai kenal dirimu, segalanya berkira-kira, ingat akhirnya, tahan amarahmu, dan banyak lagi lainnya. Menurut ceritanya, Thales adalah seorang saudagar yang banyak berlayar dari negeri Mesir. Ia juga seorang ahli politik yang terkenal di Miletos. Dalam pada itu masih ada kesempatan baginya untuk mempelajari ilmu matematik atau ilmu pasti, dan astronomi atau ilmu bintang. Ada cerita yang mengatakan bahwa Thales mempergunakan kepintarannya itu sebagai ahli nujum. Dengan jalan itu ia menjadi kaya raya. Pada suatu waktu dinujumkannya akan ada gerhana matahari pada bulan itu dan tahun itu. Nujumnya itu kena benar. Ialah gerhana matahari yang terjadi di tahun 585 sebelum Masehi. Hal itu menyatakan bahwa ia mengetahui ilmu matematik orang Babilonia yang sangat kesohor di waktu itu. Ada pula cerita yang mengatakan bahwa Thales sangat menyisihkan diri dari pergaulan biasa. Ia berpikir senantiasa dan pikirannya terikat kepada alam semesta. Pada suatu hari Thales pergi berjalan-jalan. Matanya asyik memandang ke atas, melihat keindahan alam di langit. Dengan tiada setahunya terjatuh ia masuk lubang. Seorang perempuan tua yang lalu dekat itu menertawakannya sambil berkata, "Hai Thales, jalan di langit engkau ketahui, tetapi jalanmu di atas bumi ini tidak kau tahu." Sungguh pun Thales terbilang sebagai bapak filosofi Yunani, sebab ialah filosof yang pertama. Ia tidak pernah meninggalkan pelajaran yang dituliskannya sendiri. Filosofinya diajarkannya dengan mulut saja, dan dikembangkan oleh murid-muridnya dari mulut ke mulut pula. Baru Aristoteles kemudian menuliskannya. Menurut keterangan Aristoteles, kesimpulan ajaran Thales ialah semuanya itu air. Air yang cair itu adalah pangkal, pokok dan dasar atau prinsip segala-galanya. Semua barang terjadi di mana air dan semuanya kembali kepada air pula. Dengan jalan berpikir Thales mendapat keputusan tentang soal besar yang senantiasa mengikat perhatian. Apa asal alam ini?
apa yang menjadi sebab penghabisan daripada segala-gala yang ada. Untuk mencari sebab yang penghabisan itu, ia tidak mempergunakan tahayul atau kepercayaan umum di waktu itu, melainkan dipergunakannya akal. Dengan berdasarkan pengalaman yang dilihatnya sehari-hari, dijadikannya pikirannya untuk menyusun bangun alam. Sebagai orang pesisir dapat ia melihat setiap hari betapa air laut menjadi sumber hidup. Dan di Mesir dilihatnya dengan mata kepalanya betapa nasib rakyat di sana bergantung kepada air Sungai Nil. Air Sungai Nil itulah yang menyuburkan tanah sepanjang alirannya, sehingga dapat didiami oleh manusia. Jika tak ada Sungai Nil itu yang melimpahkan airnya sewaktu-waktu ke darat, negeri Mesir kembali jadi padang pasir. Sebagai saudagar pelayar, Thales melihat pula kemegahan air laut yang menjadikan ia takjub. Sewaktu-waktu air laut itu menggulung dan menghanyutkan, ia memusnahkan serta menghidupkan. Di sini dihapuskannya segala yang hidup, tetapi bibit dan buah kayu-kayuan yang ditumbangkannya itu dihanyutkan dan diantarkannya ke pantai tanah lain. Bibit dan buah itu tumbuh di sana dan menjadi tanaman hidup. Demikianlah laut menyebarkan bibit seluruh dunia dan menjadi dasar penghidupan. Semuanya itu terpikir oleh Thales. Air yang tidak berkeputusan itu dilihatnya dalam pelayaran, berpengaruh besar atas pikiran dan pandangannya tentang alam. Semuanya itu air, katanya. Dalam perkataan itu tersimpul dengan disengaja atau tidak suatu pandangan yang dalam, yaitu bahwa semuanya itu satu. Pada masa itu selagi dunia penuh dengan tahayul dan kepercayaan yang ajaib-ajaib, buah pikiran yang mengatakan bahwa yang lahir itu tidak banyak melainkan satu, tidak dangkal makannya. Pikirannya itu membuka mata tentang bangun alam dan menyingkapkan selimut yang selama ini menutupi kalbu manusia. Benar atau tidak pandangannya itu tidak menjadi dalil di sini. Yang dinyatakan cuma kelanjutan pikirannya yang memerdekakan akal daripada belenggu tahayul dan dongeng. Bagi Thales, air adalah sebab yang pertama dari segala yang ada dan yang jadi, tetapi juga akhir dari segala yang ada dan yang jadi itu. Di awal air, di ujung air. Air sebab yang penghabisan. Asal air, pulang ke air. Air yang satu itu adalah bingkai dan pula isi. Atau dengan perkataan filosofi, air adalah substrat atau bingkai dan substansi atau isi, kedua-duanya. Dalam pandangan Thales tak ada jurang yang memisahkan hidup dengan mati. Semuanya satu. Dan sebagai orang menurut masanya, ia percaya bahwa segala benda itu berjiwa. Benda itu bisa berubah rupanya, bisa bergerak, bisa timbul dan hilang. Semuanya itu atas kodratnya sendiri. Kepercayaan batin Thales masih animisme. Animisme ialah kepercayaan bahwa bukan saja barang yang hidup mempunyai jiwa tetapi juga benda mati. Kepercayaannya ke sana dikuatkan oleh pengalaman pula. Besi berani dan batu api yang digosok sampai panas menarik barang yang dekat padanya. Ini dipandangnya sebagai mempunyai kodrat tanda berjiwa. Sekianlah tentang filosofi Yunani yang pertama itu. Pandangan pikirannya menyatukan semua pada air. Air asal dan akhir. 2. Anaximandros. Anaximandros adalah murid Thales. Masa hidupnya disebut orang dari tahun 610 sampai 547 sebelum Masehi. Ia 15 tahun lebih muda dari Thales, tetapi meninggal 2 tahun lebih dahulu. Sebagai filosof, ia lebih besar daripada gurunya. Ia juga ahli astronomi dan ahli ilmu bumi. Menurut pendapatnya, langit itu bulat seperti bola. Bumi terkandung di tengah-tengahnya. Bangunnya sebagai silinder.
bulat panjang, dan datar pada atasnya. Anaximandros menuliskan buah pikirannya dengan keterangan yang jelas. Sebab itu karangan-karangannya dipandang orang sebagai buku filosofi yang paling tua. Seperti juga dengan gurunya, Anaximandros mencari akan asal dari segalanya. Ia tidak menerima saja apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang dapat diterima akalnya ialah bahwa yang asal itu satu, tidak banyak. Tetapi yang satu itu bukan air. Menurut pendapatnya, barang asal itu tidak berhingga dan tidak berkeputusan. Ia bekerja selalu dengan tiada berhenti-hentinya, sedangkan yang dijadikannya tidak berhingga banyaknya. Jika benar kejadian itu tidak berhingga seperti yang lahir kelihatan, maka yang asal itu mestilah tidak berkeputusan. Yang asal itu yang menjadi dasar alam dinamai oleh Anaximandros apeiron. Apeiron itu tidak dapat dirupakan. Tak ada persamaannya dengan salah satu barang yang kelihatan di dunia ini. Segala yang kelihatan itu yang dapat ditentukan rupanya dengan panca indera kita adalah barang yang mempunyai akhir, yang berhingga. Sebab itu, barang asal yang tiada berhingga dan tiada berkeputusan mustahil. Salah satu daripada barang yang berakhir itu. Segala yang tampak dan terasa dibatasi oleh lawannya. Yang panas dibatasi oleh yang dingin. Di mana bermula yang dingin, di sana berakhir yang panas. Yang cair dibatasi oleh yang beku. Yang terang oleh yang gelap. Dan bagaimana yang berbatas itu akan dapat memberikan sifat kepada yang tidak berkeputusan? Segala yang tampak dan terasa itu, segala yang dapat ditentukan rupanya dengan panca indera kita, semuanya itu mempunyai akhir. Ia timbul atau jadi, hidup, mati, dan lenyap. Segala yang berakhir berada dalam kejadian senantiasa, yaitu dalam keadaan berpisah dari yang satu kepada yang lain. Yang cair menjadi beku dan sebaliknya, yang panas menjadi dingin dan sebaliknya. Semuanya itu terjadi daripada apeiron dan kembali pula kepada apeiron. Demikianlah kesimpulan hukum dunia menurut pandangan Anaximandros. Di situ tampak kelebihannya daripada gurunya. Selagi Thales berpendapat bahwa barang yang asal itu salah satu daripada yang lahir, yang tampak, yang berhingga juga, Anaximandros meletakkannya di luar alam dan memberikan sifat yang tiada berhingga padanya dengan tiada dapat diserupai. Setelah dibulatkannya pahamnya bahwa semuanya itu terjadi daripada apeiron, dipecahnya pula soal betapa kiranya timbul alam ini dari apeiron itu. Dari apeiron keluar bermula yang panas dan yang dingin. Yang panas memalut yang dingin, sehingga yang dingin itu terkandung di dalamnya. Sebab itu yang dingin itu menjadi bumi. Dan dari yang dingin itu timbul pula yang cair dan yang beku sebagai dua belah yang bertentangan. Api yang memalut, yang bulat tadi pecah pula. Dan pecahan-pecahan itu berputar-putar seperti jalan roda. Karena putarannya itu timbullah di antaranya berbagai lubang. Pecahan-pecahan api itu terpisah-pisah dan menjadi matahari, bulan, dan bintang. Bumi ini bermula dipalut oleh uap yang basah, karena ia berputar. Yang basah tadi menjadi kering berangsur-angsur. Akhirnya tinggallah sisa uap yang basah itu sebagai laut pada bumi. Atas pengaruh yang panas terjadilah daripada uap yang basah tadi, makhluk dengan bertingkat-tingkat kemanjuran hidupnya. Pada permulaannya bumi ini diliputi air semata-mata. Sebab itu makhluk yang pertama di atas bumi ialah hewan yang hidup di dalam air. Juga bangsa binatang darat pada mulanya serupa ikan. Baru kemudian setelah timbul daratan, binatang darat itu mendapat bangunan sendiri sekarang ini.
Dari binatang yang berupa ikan itu terjadi manusia pertama. Manusia bermula tak bisa serupa dengan manusia sekarang, sebab orang yang dilahirkan serupa kanak-kanak tak bisa serentak berdiri sendiri. Ia perlu akan asuhan orang lain lebih dulu, bertahun-tahun lamanya. Makhluk seperti itu tidak bisa hidup pada permulaan penghidupan di atas dunia ini. Pada penghidupan bermula itu, satu-satunya mesti tahu menolong dirinya sendiri dengan segera. Sejak dari lahirnya, yang sanggup berbuat begitu ialah binatang yang serupa ikan. Anaximandros menganggap jiwa yang menjadi dasar hidup itu serupa dengan udara. Pendapat Anaximandros tentang kejadian dan kemajuan makhluk di dunia ini banyak menyerupai teori Darwin yang timbul di abad ke-19. 25 abad sesudah itu. Tak heran kalau orang mengarang lelucon bahwa Anaximandros patut dipandang sebagai Darwinis, yaitu pengikut Darwin yang pertama kali. Dipandang dari jurusan ilmu sekarang, banyak yang janggal tampak pada keterangan Anaximandros tentang kejadian alam. Tetapi ditilik dari jurusan masanya, di mana segala keterangan berdasar kepada tahayul dan cerita yang ganjil-ganjil, pendapatnya itu ialah satu buah pikiran yang sangat lanjut. Itu saja cukuplah untuk memandang dia sebagai ahli pikir yang jenial. Tetapi yang jadi perhatian benar bagi orang kemudian ialah caranya menguraikan buah pikirannya. Ia mencari keterangan dengan metode berpikir yang teratur. Masalah yang banyak seluk-beluknya ditinjau dari satu jurusan atau pokok yang mudah. Demikian juga cara ilmu sekarang bekerja, sekalipun dengan alat pikiran yang lebih sempurna. 3. Anaximenes. Anaximenes hidup dari tahun 585 sampai 528 sebelum Masehi. Dia itu guru yang penghabisan daripada filosofi alam yang kembang di Miletos. Akhir kemajuan filosofi itu tidak lama sesudah ia meninggal. Pada tahun 494 sebelum Masehi, kota Miletos diserang dan ditaklukkan oleh Persia. Karena itu banyak ahli-ahli pikir lari dari situ. Dengan kepergian mereka itu lenyaplah kebebasan Miletos sebagai pusat pengajaran filosofi alam. Anaximenes adalah murid Anaximandros. Sebab itu tak heran kalau pandangannya tentang kejadian alam ini sama dasarnya dengan pandangan gurunya. Juga ia mengajarkan bahwa barang yang asal itu satu dan tidak berhingga. Cuma ia tak dapat menerima ajaran Anaximandros bahwa barang yang asal itu tak ada persamaannya dengan barang yang lahir dan tak dapat dirupakan. Baginya yang asal itu mestilah satu daripada yang ada dan yang tampak. Barang yang asal itu ialah udara. Udara itulah yang satu dan tidak berhingga. Dalam pandangan tentang yang asal, Anaximenes turun kembali ke tingkat yang sama dengan Thales. Keduanya berpendapat yang asal itu mestilah yang satu daripada yang ada dan yang kelihatan. Thales mengatakan air asal dan kesudahan dari segala-galanya. Anaximenes mengatakan udara. Udara yang memalu dunia ini menjadi sebab segala yang hidup. Jika tak ada udara itu, tak ada yang hidup. Pikirannya ke sana barangkali terpengaruh oleh ajaran Anaximandros bahwa jiwa itu serupa dengan udara. Sebagai kesimpulan ajarannya disebutnya, sebagaimana jiwa kita yang tidak lain daripada udara menyatukan tubuh kita, demikian pula udara mengikat dunia ini jadi satu. Di sini buat pertama kali pengertian jiwa masuk ke dalam pandangan filosofi. Hanya Anaximenes tidak melanjutkan pikirannya kepada soal penghidupan jiwa. Soal ini terletak di luar garis filosofi alam yang mencari sebab penghabisan daripada alam ini. Soal jiwa yang mengenai alam kecil, perasaan manusia yang hidup dalam pergaulan, baru kemudian jadi masalah yang penting bagi filosofi. Baru Aristoteles memulai mengupasnya. Dengan itu dihidupkannya cabang ilmu baru yang kemudian diberi nama psikologi.
Anaximenes yang mencari asal alam belum memperhatikan benar soal jiwa dalam penghidupan masyarakat. Kepentingan jiwa itu tampak olehnya dalam perhubungan alam besar saja. Jiwa itu menyusun tubuh manusia jadi satu dan menjaga supaya tubuh itu jangan gugur dan bercerai-berai. Kalau jiwa itu keluar dari badan, matilah badan itu dan bagian-bagiannya mulai bercerai-berai. Juga alam besar itu ada karena udara. Udaralah yang menjadi dasar hidupnya. Kalau tak ada udara, gugurlah semua itu. Makrokosmos atau alam dan mikrokosmos atau manusia pada dasarnya satu rupa. Menurut pendapat Anaximenes, udara itu benda, materi. Tetapi sungguh pun dasar hidup dipandangnya sebagai benda. Ia membedakan juga yang hidup dengan yang mati. Badan mati karena menghembuskan jiwa itu keluar. Yang mati tidak berjiwa. Dalam hal ini berbeda pendiriannya dengan Thales, yang menyangka bahwa benda mati juga berjiwa. Anaximenes terlepas dari pandangan animisme. Anaximenes mengemukakan suatu soal baru yang belum didapat pada Thales dan Anaximandros. Ketiga-tiganya berpendapat bahwa ada yang asal dan menjadi pokok segalanya. Tetapi Anaximenes maju selangkah lagi dengan bertanya, gerakan apakah yang menjadi sebab terjadinya alam yang lahir, yang banyak ragam dan macam itu, daripada barang asal yang satu itu? Sebagai ahli ilmu alam, Anaximenes mencari jawabannya dengan memperhatikan pengalaman. Semuanya terjadi dari udara. Kalau udara diam saja, sudah tentu tidak terjadi yang lahir itu dengan berbagai macam dan ragam. Sebab itu gerak udaralah yang menjadi sebab jadinya. Udara bisa jarang dan padat. Kalau udara menjadi jarang, terjadilah api. Kalau udara berkumpul menjadi rapat, terjadilah angin dan awan. Bertambah padat sedikit lagi, turun hujan dari awan itu. Dari air terjadi tanah, dan tanah yang sangat padat menjadi batu. Di sini caranya mengupas soal menunjukkan derajat pikiran yang lebih tinggi. Tetapi dalam pahamnya tentang bangun alam, ia terbelakang dari Anaximandros. Menurut pendapatnya, dunia ini datar seperti meja bundar, dan di bawahnya ditopang oleh udara. Udara yang mengangkatnya itu tidak punya ruang buat bergerak dan bersebar. Sebab itu tetap duduknya, dan oleh karena itu bumi ini tetap pada tempatnya. Matahari, bulan, dan bintang itu dilahirkan oleh bumi. Uap yang keluar dari bumi naik ke atas. Di atas ini jadi jarang, dan sebab itu menjadi api. Api itu menjala menjadi matahari, bulan, dan bintang. Tetapi di antara bintang-bintang itu ada juga yang semacam bumi atau tanah. Bintang-bintang beredar tetapi tidak mengelilingi bumi dari atas ke bawah dan kembali ke atas lagi, melainkan berkeliling di atas bumi seperti topi berputar di atas kepala. Hilang timbul bintang itu tersebab karena jauh dan dekat edarannya. Kalau ia tidak kelihatan, itu tanda ia jauh dari kita. Kembali pada tempat permulaan peredarannya. Sekian tentang Anaximenes, filosof alam yang penghabisan dari golongan Miletos. Sebagai yang diajarkan oleh Anaximenes itu, filosof alam itu kembang ke seluruh dunia Greek dan perantauannya. Filosof-filosof yang datang kemudian banyak sedikitnya mengetahui pandangan alam orang Miletos itu.